warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Juni Jonanda Putri. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tahun angkatan 2020A. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu yakni Bapak Dr. Mengatur Sinaga M. Hum dalam mata kuliah sejarah sastra yang telah membimbing saya dan teman-teman semua untuk membuat video tentang sastra lisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sastra lisan dari daerah saya, yaitu dari Rokan Hulu dalam sastra Melayu dan Minang. Nah, teman-teman tahu nggak? Kali ini saya akan menjelaskan tentang sastra lisan yaitu Badiki dan Malam Barinai. Badiki adalah sedikit sastra lisan seperti berzikir dan menyanyi-nyanyian pada saat malam Barinai. Dan malam Barinai adalah malam sebelum pesta, yakni pada malam itu tangan pengantin akan dilumuri dan dihias dengan inai. Nah, teman-teman penasaran dong dengan Badiki dan Malam Barinai? Kalau teman-teman penasaran, jangan lupa tonton sampai habis ya. Terima kasih. Hai teman-teman semua, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe serta aktifkan tombol lonceng untuk kemajuan channel YouTube Jonanda Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Badiki dan Malam Barinai di daerah Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau. Di daerah saya sangat kental dengan adat istiadat. Salah satu adat yang tidak pernah ditinggalkan yaitu Badiki dan Malam Barinai sebelum hari pernikahan. Hal ini dilakukan karena dipercayai bahwa Badiki dan Malam Barinai merupakan dua tradisi yang tidak bisa dipisahkan sebelum hari pernikahan. Nah, yang pertama kita bahas tentang Badiki. Badiki Kubano merupakan salah satu kesenian tradisional yang selalu ditampilkan ketika ada upacara barale. Barale dalam bahasa Indonesia adalah pesta. Biasa di daerah saya disebut dengan barale godang atau barale gadang dalam bahasa Minang. Barale godang adalah pesta besar-besaran yang diadakan oleh pihak keluarga untuk mengundang seluruh masyarakat dan sesepuh setempat. Selanjutnya yaitu Malam Barinai. Malam Barinai adalah malam sukacita karena berinai dilakukan semalam sebelum hari pernikahan. Nah, pada malam ini yaitu seperti malam perpisahan calon wanita dengan keluarganya yang esok si wanita akan dipinang. Inai digambarkan di kaki dan di telapak tangan yang dilakukan juga oleh Mak Andam. Pernikahan Melayu memang sangat serat dengan nilai-nilai Islam dan selalu berhubungan dengan adat istiadat. Itulah mengapa pernikahan Melayu sangat dinantikan oleh masyarakat setempat. Secara harafiah berarti memakaikan inai. Inai yaitu tumbuhan yang biasa digunakan untuk memerahkan kuku. Inai sering kita temui di sekitaran rumah penduduk Melayu di kampung saya. Tradisi pada Malam Barinai bagi calon pengantin Minang dan Melayu sangatlah berbeda. Namun, tetap memiliki makna yang sama, yaitu untuk melepas calon pengantin wanita dari rumah tersebut. Dan Malam Barinai antara masyarakat Melayu dan Minang memiliki isi yang sama pula. Namun, pada proses Malam Barinai masyarakat Melayu dan Minang ada beberapa perbedaan. Nah, sekarang kita bahas tentang masyarakat Melayu. Pada tradisi Malam Barinai, bagi pengantin wanita, yaitu adalah malam perpisahan dengan orang tua dari sang pengantin wanita tersebut. Nah, pada awalnya, Malam Barinai dipercayai menjadi suatu cara untuk menghindari malapetaka. Nah, malapetaka tersebut perlu kita hindari bagi calon pengantin. Maka daripada itu diadakan Malam Barinai, yang di dalam Malam Barinai tersebut memiliki beberapa tradisi. Yang pertama yaitu Badiki yang seperti kita jelaskan di awal tadi. Yang kedua adalah khatam Al-Quran.
Nah, pada malam Barinai tidak hanya tradisi untuk mengolesi tangan dengan inai saja, tetapi pada malam Barinai juga diadakan beberapa tradisi lainnya, yaitu badiki, khatam Al-Quran, mandi, dan ada beberapa tradisi lainnya yang sering saya temui. Nah, informasi tentang badiki dan malam Barinai ini saya dapati dari orang tua saya, terutama ibu saya yang memiliki suku Melayu. Ibu saya bernama Rosina dan berumur 50 tahun. Saya merupakan anak keduanya, dan yang pertama kakak saya yang akan menikah sekitar 1 tahun lagi, dan akan diadakan tradisi yang sama, yaitu badiki dan malam Barinai. Nah, malam Barinai tersebut dipercayai untuk menghindari malapetaka bagi pengantin. Walau kepercayaan ini sudah tidak populer, namun malam Barinai masih dijalankan hingga sekarang, apalagi di masyarakat perdesaan atau perkampungan seperti di daerah saya. Sering kita temui malam Barinai, tetapi sayangnya malam Barinai hanya dilakukan oleh keluarga yang cukup untuk membiayai apa-apa saja perlengkapan pada malam Barinai tersebut, karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk malam Barinai, karena pada malam Barinai diadakan hingga pagi mendatang. Nah, pada malam Barinai tersebut, sang pengantin perempuan yang disebut sebagai anak daro, panggilan untuk anak perempuan sama dengan suku Minang, yaitu anak daro. Anak daro wajib mengenakan busana tradisional yang bernama baju tokah dan hiasan kepala yang biasa disebut dengan suntiang atau sunting. Dan pada malam Barinai, anak dara atau anak daro akan melewati berbagai macam proses sebelum ia menggunakan baju dan sunting tersebut, seperti mandi-mandian dan siram-siraman seperti di suku Jawa. Mungkin sama dengan suku Jawa ada proses siraman atau mandian, dan pada proses mandi tersebut calon pengantin hanya diberi percikan air, bukan dimandikan ke sungai atau dimasukkan ke dalam kamar mandi. Pada proses pemandian ini, pengantin wanita hanya dipercikkan dengan air yang diberikan melalui daun pandan dan bunga-bungaan yang dipercikkan ke muka, kepala, dan ke pundak dari pengantin wanita tersebut, dan dipercikkan oleh sesepuh dengan sejumlah hitungan ganjil. Hal ini karena angka ganjil diasosiasikan dengan hal yang sakral. Karena suku kami masih percaya hal-hal tersebut, maka daripada itu diberikan percikan dengan jumlah yang ganjil, seperti sholat 5 waktu bagi kaum muslim, dan percikan terakhir pada sang anak daro dilakukan oleh orang tuanya dan diikuti dengan acara sungkem dan meminta maaf kepada orang tua. Nah, setelah kita mendengarkan pengertian dari badiki dan malam Barinai, sekarang kita masuk ke tujuan dari badiki tersebut. Tujuan badiki secara umum yaitu mengacu pada tulisan Syarif yang berjudul Diki Rabano. Beliau mengemukakan yang pertama, yaitu tujuannya sebagai media dakwah pada masa lalu, dan pada masa lalu dalam agama Islam secara terang-terangan mendapatkan tantangan dari setiap manusia maupun peserta pada zaman dahulu, dan pada zaman sekarang Islam sudah bisa disebarkan secara luas. Tantangan peserta menemui kesukaran dari berbagai aspek. Nah, salah satu untuk menarik perhatian masyarakat tersebut adalah ajaran agama yang biasa disebut dengan musik lokal yang diiringi dengan Diki Rubano. Tujuan kedua yaitu sebagai media pendidikan, karena setelah agama Islam mulai tersebar di Indonesia dan ke masyarakat, maka untuk penyebarannya kepada anak-anak atau kaum muda yaitu dengan cara menarik mereka untuk belajar menyanyikan nyanyian Islam serta memainkan rebana. Tujuan ketiga yaitu sebagai media hiburan.
Ya, yang kita sering temui bahwa tidak dapat disangkal bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan waktu untuk mencari hiburan, baik secara umum maupun secara pribadi. Nah, salah satunya yaitu menikmati bulan yang diadakan anak nagari, yaitu tradisi tradisional yang biasa ditemui maupun yang berbentuk dalam kontemporer. Nah, setelah mendengar dari tujuan Badiki, sekarang kita masuk ke dalam unsur dalam pertunjukan Badiki. Unsur dalam pertunjukan Badiki yaitu yang pertama adalah seniman atau pemain. Nah, seniman atau pemain Badiki adalah seorang pria parubaya yang sudah berkeluarga. Unsur yang kedua adalah alat musik. Dalam kesenian Badiki, banyak terdapat alat musik dan nyanyian dalam selawat serta dalam bahasa Arab. Contohnya yaitu alat musik kubano dan alat musik gong. Unsur yang ketiga adalah kostum. Karena pada kostum dalam pertunjukan Badiki tidak ada ketentuan untuk pemakaian kostum apapun. Namun pada saat Badiki, kostum yang digunakan haruslah sopan serta menutup aurat. Unsur yang kelima yaitu lagu. Lagu yang disajikan dalam Badiki yaitu khusus untuk acara Baralek Gadang dikenal dengan galian dan menggunakan lagu Ja'ah dan lagu Man Libiro serta diisi dengan sholawat dan lagu Malam Barinai. Unsur yang keenam yaitu waktu dan tempat. Karena pada waktunya Malam Barinai saat perlakuan Badiki yaitu ketika hari pernikahan kedua mempelai sudah terlaksana. Unsur yang ketujuh adalah penonton, yaitu orang dewasa dan orang tua dari pengantin. Teman-teman, setelah mendengarkan tentang unsur dan tujuan, sekarang kita masuk ke dalam fungsi dari Badiki tersebut. Fungsi dari Badiki yang pertama fungsi ekspresi, yaitu menggambarkan kebahagiaan dari keluarga yang sedang melaksanakan upacara Baralek. Fungsi kedua yaitu fungsi komunikasi, yaitu memberitahukan kepada masyarakat bahwa sedang ada acara Baralek kawin di daerahnya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi hiburan. Secara otomatis akan melambangkan adanya pasangan yang akan menikah dan melepas masa lajangnya, yang disambut sukacita oleh masyarakat. Fungsi yang keempat adalah fungsi pengesahan upacara agama, yakni memberitahukan kepada masyarakat secara tersirat bahwa sepasang manusia telah menjadi suami istri dan menjalankan kewajiban Islam, yaitu menikah dan menyempurnakan agamanya. Nah, itu adalah fungsi dari Badiki. Perbedaan pada pelaksanaan zaman dahulu dan zaman sekarang, yang pertama yaitu pelaksanaan Badiki pada zaman dahulu yang sangat kental dengan adat istiadat dan juga sangat kental dengan pamali serta pantang larang oleh kedua mempelai yang akan menikah. Dan pada zaman dahulu juga Badiki dilakukan dengan berbagai jenis alat musik dan macam-macam nyanyian tradisional serta sholawat dan doa. Dan pelaksanaan Badiki pada zaman sekarang juga menggunakan adat istiadat, namun tidak sekental pada pelaksanaan dahulu kala. Sekarang Badiki dilakukan mengingat bahwa banyak sejarah dan juga Badiki dilakukan untuk memperlayakkan hari pernikahan dan juga untuk mengundang saudara besar. Nah, itu merupakan perbedaan pelaksanaan Badiki pada zaman sekarang dan pelaksanaan Badiki pada zaman dahulu. Nah, sudah paham dong teman-teman tentang Badiki. Yang terakhir tentang Badiki yaitu kita akan bahas adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah nilai agama, yaitu karena banyak setiap nyanyian Badiki mengandung unsur agama dan juga sholawat kepada Nabi yang memuji Allah dan juga Rasulullah.
Nilai agama yang kedua yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan dalam upacara badiki tersebut memiliki banyak unsur pendidikan dan juga pengajaran yang di dalam setiap lirik lagunya terdapat membangun semangat dan juga bermaksud untuk terus bangkit dan juga belajar. Nilai yang ketiga adalah nilai moral, karena dalam adat badiki tersebut sangat kuat dengan pengajaran moral kepada masyarakat dan juga pengantin serta kepada keluarga besar. Nah teman-teman, itu merupakan sedikit pengulasan tentang badiki. Kita akan melanjutkannya ke malam barinai yang satu tempat dengan badiki. Jika malam barinai tidak dimasukkan unsur badiki, maka malam barinai tersebut tidak akan lengkap. Begitupun sebaliknya. Nah, yang tadi adalah badiki. Sekarang kita bahas intinya, yaitu malam barinai. Malam barinai dilakukan oleh dua suku yang sangat kental dengan adat. Yang pertama yaitu suku Melayu, yang kedua yaitu suku Minang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tata cara malam barinai. Yang pertama adalah barinai curi, yaitu barinai yang dilakukan oleh keluarga tanpa mengundang tamu dan tidak dilakukan di pelaminan. Malam barinai ini bersifat untuk menambah semangat untuk jalan pengantin baru agar tidak diganggu makhluk gaib setelah menikah. Nah, tata cara yang kedua yaitu barinai kecil, dilakukan oleh calon pengantin dengan memakai pakaian tokuluh untuk laki-laki dan untuk perempuan memakai kebaya dan selendang. Nah, ini dilakukan di hadapan sanak keluarga. Setiap orang menepung tawari dan melekatkan ini di telapak tangan pengantin. Dan ina yang dipakai yaitu yang pertama di jari kaki dan di punggung telapak kaki, serta jari tangan dan telapak tangan. Nah, ini memiliki bermacam-macam bentuk, tergantung kepada keahlian si penginai dan permintaan calon pengantin. Nah, tata cara malam barinai yang ketiga yaitu barinai besar, yakni pihak perempuan mengantar inai kepada pihak pengantin laki-laki, dan dengan cara ini pengantin naik ke rumah masing-masing dan ditepung tawari secara bergantian oleh warga sekampung, terutama keluarga kaum perempuan. Biasa pesta barinai besar ini dilakukan pada malam sehari sebelum pesta perkawinan dilakukan. Nah, teman-teman udah tahu dong tentang tata cara malam barinai. Selanjutnya kita akan membahas dengan tujuan malam barinai. Tujuan malam barinai yang pertama adalah menjauhkan roh jahat dari kedua mempelai. Yang kedua, untuk pengantin wanita, malam ini adalah malam terakhir dia sebagai wanita lajang dan memiliki kebebasan tentunya. Nah, itu merupakan tujuan dari malam barinai. Sekarang kita akan bahas fungsi malam barinai. Fungsi malam barinai memiliki banyak fungsi. Yang pertama adalah fungsi komunikasi. Malam barinai memiliki fungsi komunikasi antar satu keluarga dengan keluarga lainnya, dan tanda komunikasi ini sebagai tanda sukacita karena kedua mempelai akan menikah. Fungsi kedua adalah fungsi ekspresi, yaitu pada malam barinai semua orang sukacita dan tidak ada kesedihan pada malam itu. Fungsi yang ketiga adalah fungsi hiburan. Pada malam-malam barinai semua orang berbahagia dengan iringan musik dan nyanyian. Dan itu merupakan fungsi dari malam barinai. Sekarang yuk kita bahas manfaat dari malam barinai. Manfaatnya yaitu yang pertama, sebagai malam perkumpulan keluarga besar kedua belah pihak. Yang kedua adalah malam di mana ninik mama dan juga datuk suku mendoakan pengantin wanita. Yang ketiga adalah ajang saling menjodohkan antara adik kedua belah pihak keluarga dengan adik pengantin wanita.
Manfaat yang keempat adalah malam sukacita, karena pada malam ini seluruh keluarga berbahagia dan bernyanyi bersama. Nah, sekarang yuk kita bahas nilai yang terdapat di dalam malam Barinai. Yang pertama adalah nilai agama, karena pada malam-malam Barinai tersebut banyak terdapat unsur agama yang bisa kita ambil, seperti nyanyian sholawat dan iringan yang melafazkan nama Allah dan Rasulnya. Nilai yang kedua adalah nilai pendidikan, karena dari lagu Malam Barinai sudah diambil banyak kesimpulan, karena banyak sekali pengajaran yang juga mendidik. Nilai yang ketiga adalah nilai moral, karena pada malam Barinai setiap wanita wajib menggunakan jilbab dan juga baju yang dalam, karena pada malam itu dianggap sakral dan dikuatkan dari segi adat istiadat. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan malam Barinai pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Yang pertama adalah pada zaman dahulu. Malam Barinai pada zaman dahulu tak kata adalah adat istiadat, dan pada zaman dahulu ketika Barinai, keluarga mempelai wanita menyiapkan sangat wajib dan dodol sebagai makanan wajib untuk para tamu. Dan pada zaman dahulu juga ada banyak proses, seperti dimulai dari proses mandian hingga proses digendong oleh sang ayah. Dan tata cara malam Barinai sedikit berbeda pada zaman dahulu dan zaman sekarang, karena pada zaman dahulu sangat banyak kegiatan pada malam Barinai yang dianggap begitu sakral setelah pernikahan. Dan malam Barinai pada malam sekarang, zaman sekarang, yaitu tetap menggunakan adat istiadat, namun pada zaman sekarang tidak sekental adat pada zaman dahulu, tetapi kegiatannya masih dilakukan sesuai urutan yang dilakukan pada zaman dahulu. Malam Barinai pada zaman sekarang lebih ditekankan untuk tempat kumpul keluarga besar yang saling bersukacita. Nah, dan juga malam hiburan setelah hari pernikahan yang bertujuan untuk menghilangkan bala dari kedua mempelai yang baru saja menikah, dan untuk mengetahui serta memberitahu kepada warga kampung bahwa baru saja ada pasangan yang baru menikah dan hendak melakukan baralek gadang. Nah, itu adalah tata cara malam Barinai yang dilakukan pada zaman sekarang dan perbedaannya pada zaman dahulu. Nah, teman-teman, itu merupakan sejarah singkat tentang malam Barinai dan Badiki yang biasa dilakukan di kampung saya, yakni di Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau. Seluruh data ini saya dapatkan dari kedua orang tua saya dan juga kakak ibu saya. Narasumber utama adalah ibu saya yang bernama Rostina yang berumur 50 tahun, dan kakak ibu saya yang bernama Roslaini yang berumur 54 tahun. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, bagaimana dengan video tentang Badiki dan malam Barinai tadi? Teman-teman sudah mengetahui dong apa saja sastralisan dari daerah masing-masing. Nah, semoga dengan video yang saya sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Tetap jaga sejarah kita semua dan jangan melupakannya, serta jangan pernah meninggalkan sejarah hanya dengan arus globalisasi ya teman-teman. Dan tetap jaga agar anak cucu kita nanti bisa merasakan adat kita semua. Cukup sekian, terima kasih dengan video saya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.